Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading dengan tema pembacaan kondisi hati dia saat ini. Oke, untuk seseorang yang tentunya kamu fokuskan, untuk seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya. Kita akan coba cari tahu bagaimana keadaan hatinya, kondisi hatinya saat ini, apa yang dia rasakan terhadap kamu ya. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading ya, membaca untuk orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, untuk itu aku akan langsung shuffle ya kartunya di sini. Oke. Kondisi hatinya saat ini untuk seseorang yang kamu fokuskan. Oke, kondisi dia saat ini untuk seseorang yang kamu fokuskan. Oh, sorry. Once more. Kondisi hati seseorang yang kamu fokuskan. Oke, sorry, terlalu banyak. Kita shuffle kembali. Oke, kita lihat di sini ada kartu Eight of Cups ya. And then ada kartu The Emperor. Oke. Eight of Cups, The Emperor. And then di sini The Chariot. Oke. Ada juga di sini Five of Cups ya. Oke. Five of Cups. Sorry, kita rapihkan dulu. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada King of Swords, Page of Pentacles, Knight of Wands ya. And then di sini The Sun. Bottom of the deck ada Three of Swords ya di sini. And then ada Five of Pentacles. Ada Six of Cups and Queen of Cups. Oke. Beberapa dari kamu di sini dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada juga di sini Gemini, Libra, Aquarius. Oke. And then ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius ya. Semua zodiak ada energi yang kencang di sini. Ada energi Leo, ada energi Aries ya, ada energi Cancer. Namun karena semua zodiak ada, jadi kamu hanya tinggal menyesuaikan saja dengan zodiak mana kamu berdealing. Yang aku lihat di sini ya, kondisi hati dia, seseorang yang kamu fokuskan, seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Aku melihat sepertinya
mungkin saat ini kayak kalian sedang, ya mungkin ada konflik, ada pertengkaran yang terjadi di sini, ya, sehingga itu membuat dia untuk lebih kayak menarik diri ya di sini, membutuhkan waktu, untuk dia membutuhkan waktu, sementara waktu untuk menarik diri. Maksudnya bisa dibilang mungkin dia di sini butuh waktu untuk menenangkan hati dia, menenangkan pikiran dia gitu ya. Kondisi hatinya seperti itu. Saat ini dia lagi ingin tenang dulu, ingin relax dulu, karena mungkin sebelumnya sempat terjadi konflik di antara kalian atau sempat terjadi pertengkaran di sini. Ya. Itu yang aku lihat di sini. Tapi aku ngeliat di sini ketika dia udah tenang, ketika dia udah stabil lagi, aku lihat di sini dia mungkin akan kembali ke kamu. Gitu. Mungkin saat ini dia butuh waktu untuk sendiri dulu, ya. Dan aku lihat di sini memang jelas ini kuat banget energinya, kamu dealing dengan seseorang yang keras kepala bisa dibilang, ya. Kamu dealing dengan seseorang yang berwatak keras sekali di sini, ya, memiliki ego yang cukup tinggi, ya, bahkan gengsi yang cukup tinggi juga. Kalau aku lihat nih, dia orangnya gengsian, ya, egonya tinggi, keras banget gitu ya. Dan yang aku lihat di sini, beberapa dari orang yang dealing dengan kamu itu sepertinya adalah seseorang yang ya udah, apapun yang harus dilakukan itu harus sesuai dengan keinginan dia gitu, harus sesuai dengan keputusannya gitu loh. Gitu, dia tuh orangnya kayak nggak mau dibantah gitu ya. Bahkan dia pun tidak memikirkan perasaan kamu, bagaimana perasaan kamu, ya, apakah kamu sedih, apakah kamu bahagia, dan lain-lain sebagainya. Itu dia tidak memikirkan hal itu. Yang penting dia bisa memenuhi, bisa dibilang egonya. Dia di sini memberi makan egonya gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Aku ngelihat apa ya, intinya semua harus sesuai dengan keinginan dia, intinya seperti itu ya. Dia nggak suka dibantah, itu yang aku lihat di sini. Oke, aku ngelihat juga kondisi hati dia saat ini. Dia sebenarnya ingin menghubungi kamu atau ingin datang ke kamu, cuman bisa dibilang nih dia tuh gengsi gitu ya, atau ya itu gengsi, atau dia masih mempertimbangkan egonya dan lain sebagainya, sehingga dia bingung gitu ya untuk menghubungi kamu atau enggak, atau datang ke kamu atau enggak. Ini orang memang ingin datang kalau aku lihat, atau beberapa ada yang udah bergerak menuju kamu sih kalau aku lihat, atau bahkan memang sudah menghubungi gitu ya. Sebenarnya aku lihat di sini dia juga sedih mungkin ya. Ya, dia juga nggak happy lah, dia juga nggak ingin konflik ini terjadi kalau aku lihat di sini. Ya, hatinya dia tuh juga sebenarnya tidak menginginkan konflik ini terjadi. Hatinya dia tidak menginginkan pertengkaran, tidak menginginkan perselisihan ini, pertikaian ini gitu. Tapi ya namanya dalam suatu hubungan tidak ada yang adem-adem aja. Pasti ada aja permasalahan setiap hubungan, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin hubungan itu tidak ada masalah sama sekali, tuh nggak wajar gitu ya. Pasti ada. Dan aku lihat di sini dia juga sedih ya, harus mungkin menarik diri dulu dari kamu gitu ya. Dia juga sedih di sini, harus mungkin ya menjauhi kamu dulu untuk sementara waktu gitu ya, untuk menenangkan hati dan pikirannya dia gitu. Cuman itu mungkin adalah satu-satunya jalan gitu ya, ketika dia sedang tersulut amarah, emosi, mungkin dia akan meledak-ledak ketika itu juga. Jadi dia lebih memilih untuk ya menjauh dulu atau menenangkan hati dan diri dia dulu gitu loh di sini ya, dalam diamnya gitu ya. Dan aku lihat di sini dia sedih ya, bahkan dia menyesal dengan apapun yang sudah dia lakukan ke kamu ya. Dia menyesal, dia kecewa, mungkin dia kecewa ya, banyak hal yang membuat dia kecewa, entah karena memang kamu yang membuat dia kecewa karena konflik yang terjadi, atau bisa jadi di sini
dia kecewa dengan diri dia sendiri, dengan sikap dia sendiri gitu ya, atau bisa jadi dengan keadaan. Kenapa harus ada konflik seperti ini? Kenapa harus ada pertengkaran seperti ini? Intinya ada suatu penyesalan di sini yang dia rasakan gitu. Bahkan orang ini sepertinya sangat-sangat takut sekali untuk kehilangan kamu. Dia tidak ingin kehilangan kamu karena bagi dia kamu adalah seseorang yang sangat berarti untuk dia ya, seseorang yang sangat berharga buat dia gitu ya. Dia sedih ya, jika dia memang kehilangan kamu di sini, dia sangat sedih, dia sangat hancur ya, perasaannya sangat terluka gitu ya. Cuman memang karena itu kondisi hatinya ya, cuman terkadang di sini karena memang dia orangnya terlihat cuek dari luar tuh, dia terlihat cuek, terlihat sikapnya dingin, terlihat tegas gitu ya, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia sedih. Sebenarnya di dalam hatinya dia nggak mau kehilangan kamu, bahkan dia menyesali mungkin ya ketika dia sudah kasar ke kamu ya, atau melakukan tindakan keras ke kamu, maksudnya dalam perkataan gitu ya. Di sini dia juga menyesali itu gitu loh, yang aku lihat di sini. Aku ngelihat di sini orang ini memang tegas, orang ini agak kaku orangnya ya. Dan aku lihat di sini juga orang ini memang terlalu overthinking gitu loh. Banyak sekali dia memikirkan kamu, banyak hal yang dia pikirkan tentang kamu. Yang tadinya hal-hal positif bahkan bisa menjadi negatif karena dia terlalu banyak berpikir gitu loh. Ya, itu yang aku lihat di sini. Dan memang kalau aku lihat di sini keras sekali orangnya gitu ya. Kalau dia udah mengambil suatu keputusan, ya udah, keputusannya A ya A, nggak akan menjadi B atau C gitu ya, nggak akan. Itu yang aku lihat di sini. Cuman aku lihat di sini dia ingin datang ke kamu untuk minta maaf ya atas kesalahan-kesalahan dia, dan di sini dia akan berusaha untuk memperbaiki lagi. Kalau aku lihat itu yang saat ini dia rasakan, dia ingin kembali ke kamu ya. Dia ingin minta maaf dan ingin memperbaiki semuanya dari awal lagi. Memulai semuanya dari awal lagi gitu ya. Itu yang aku lihat di sini, karena orang ini masih sangat passionate sama kamu. Orang ini masih memiliki perasaan yang membara ke kamu gitu ya, on fire banget di sini perasaannya ke kamu, masih besar gitu ya, berapi-api gitu ya. Aku ngelihat seperti itu. Dan dia juga orangnya kayaknya memang kalau melakukan hal apapun kayak nggak dipikir dulu gitu ya. Kayaknya orang ini kayak ya udah tergesa-gesa aja dalam melakukan apapun gitu loh, dalam melakukan apapun terburu-buru gitu ya. Dia nggak dipikir dulu apa dampaknya, dampak negatifnya apa atau dampak positifnya apa gitu loh. Itu yang aku lihat di sini. Kalau mengambil keputusan dia tergesa-gesa kalau aku lihat di sini. Dan aku ngeliat memang dia masih passionate sama kamu, dan dia memang ingin datang ke kamu. Karena apa? Karena dia sedih ya. Hidupnya tuh terasa kelam gitu ya, tanpa kamu tuh gelap gitu ya. Dia tidak bersemangat, dia tidak seceria ketika bersama kamu, dia tidak bahagia, dia jarang tersenyum gitu. Karena yang menjadi sumber kebahagiaan dia adalah kamu, Desan gitu ya. Kamu adalah sumber kebahagiaan dia, kamu adalah sosok yang bisa memberikan warna di dalam hidupnya ya, sehingga hidupnya lebih berwarna, lebih hidup, lebih bersemangat gitu ya ketika bersama kamu. Kamu bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia tersenyum, bahagia gitu ya. Bahkan hatinya sangat berbunga-bunga ketika ada kamu gitu loh. Dan saat ini ya, aku ngelihat dia sangat sedih, dia sangat terluka, dia sangat hancur hatinya ketika dia harus berkonflik dengan kamu, ketika dia harus memiliki masalah sama kamu, atau bahkan ketika dia harus menarik diri dari kamu. Di sini dia sangat sedih ya, Three of Swords ya, perasaannya sangat terluka banget di sini ya. Hati yang tertusuk pedang, pedih sekali rasanya, sakit gitu ya. Oke. Itu yang aku lihat di sini sih.
Dan aku ngelihat di sini dia memang benar-benar menyesali kesalahan dia menyesali apapun yang telah terjadi, konflik yang terjadi, apapun yang terjadi di sini dia menyesal, ya. Dan dia ngerasa sedih saat ini, dia ngerasa hancur, dia ngerasa kecewa, ngerasa benar-benar kehilangan kamu, gitu loh. Dan dia tidak menginginkan itu, dia down banget, ya. Dia ngerasa kayak, ya ini seperti kayak, ya mungkin mendekati keputusasaan gitu ya di sini kalau aku lihat. Dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan saat ini, ya. Dia merasa dia udah kehilangan kamu, dia merasa dia udah benar-benar ya mungkin menyakiti kamu, mumet pusing di sini dia, oke. Dan dia nggak mau kehilangan kamu karena kamu adalah orang yang paling berarti buat dia, ya. Dia merasa sulit gitu ketika nggak ada kamu tuh sulit, ya. Dia sulit untuk tidak memikirkan kamu, sulit untuk tidak merindukan kamu karena dia selalu kepikiran kamu, karena dia selalu kangen sama kamu, ya. Karena apa? Sebenarnya perasaan dia tuh sayang sama kamu, sebenarnya perasaan dia tuh cinta sama kamu sebenarnya besar gitu ya perasaannya. Dan di sini dia memang memiliki keinginan untuk ya menjalin hubungan jangka panjang sama kamu. Dia ingin apa ya, bisa dibilang ingin berkomitmen gitulah ya, dalam jangka waktu yang panjang bersama kamu, ya. Ingin serius gitu ya. Dan aku lihat di sini dia saat ini sedang merindukan kamu, cuman dia kayaknya lebih diem aja sih. Dia nggak mengutarakan isi hatinya, dia nggak mengekspresikan atau menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya ke kamu, bahwa dia kangen sama kamu gitu loh. Dia hanya memendam atau menutupi perasaan rindunya gitu loh. Apalagi beberapa di antara kalian mungkin saat ini memang sedang menarik diri, mungkin saat ini kalian sedang tidak berkomunikasi karena seperti yang aku katakan tadi, mungkin kalian sempat bertengkar atau berkonflik gitu ya, dan dia merasa harus menenangkan hati dan pikirannya dulu, sehingga di sini dia membutuhkan waktu untuk sendiri dulu, untuk berpikir lebih jernih gitu, untuk menemukan solusi atau penyelesaian ya atas konflik yang terjadi. Atau bisa aja di sini dia perlu waktu untuk sendiri, untuk introspeksi diri dia atau mengevaluasi diri dia atas apapun yang telah terjadi di antara kalian, ya. Mengkaji diri dia, mencari apa ya, pencerahan seperti itu ya, tentang apa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan, dan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditinggalkan, dan lain sebagainya, ya. Kalau dibilang di sini koneksi kalian tuh kuat banget ya, ada soul connection, koneksi jiwa gitu, ada kemelekatan di sini, ada energi soulmate gitu ya. Jadi kamu sama dia tuh saling merasakan satu sama lain. Apa yang dia rasakan, kamu merasakan, dan apa yang kamu rasakan pasti dia rasakan gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang dia di sini dalam keadaan sedih, berarti kamu pun tidak dalam keadaan bahagia, ya. Kamu juga sama merasakan sedih juga jauh dari dia, seperti itu, ya. Intinya kondisi hati dia masih mencintai kamu di sini, dan aku ngelihat di sini kamu pun masih mencintai dia karena energi kalian tuh soulmate gitu ya, kuat banget di sini. Chemistry kalian kuat sekali. Kalian saling sayang satu sama lain, saling nyaman, saling mengisi satu sama lain. Bahkan beberapa memang ada yang sudah merencanakan untuk berkomitmen atau membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius gitu loh. Karena kalian udah ngerasa sama-sama yakin atau menemukan orang yang tepat. Dia ngerasa kamu adalah orang yang tepat buat dia, dan kamu pun merasa dia adalah orang yang tepat buat kamu. Jadi udah sama-sama yakin tuh. Kalian sebenarnya saling mencintai di sini. Mungkin hal yang terjadi atau konflik yang terjadi ini adalah suatu kesalahpahaman gitu ya, suatu kesalahpahaman yang memang harus diluruskan seperti itu. Jadi kalau untuk perasaan, aku rasa kalian nggak perlu diragukan ya. Kamu ataupun dia, aku rasa di sini sama-sama saling mencintai satu sama lain, ya, saling menyayangi, ya. Karena emang di sini aku lihat ada energi soulmate ya. Jadi kalian akan tetap berpegangan tangan gitu, walaupun ada masalah yang menerpa gitu di dalam hubungan kalian gitu. Itu yang aku lihat di sini sih, oke. Karena kamu sama dia sama-sama bisa memberikan keseimbangan untuk
diri kalian masing-masing ya. Oke, kita akan coba di sini lihat juga ya dari oracles-nya. Oke, apa yang ingin dia katakan ke kamu tentang kondisi hatinya? Kondisi dia saat ini, kondisi hatinya saat ini untuk seseorang yang kamu pikirkan. Oke, cukup. Aku ngeliat di sini ada kamera, oke. Ada reminding, keepsake, perception, learn from the past, make memory. Oke. Aku ngeliat di sini kayaknya memang ada perbedaan pendapat mungkin yang memang terjadi gitu ya, yang memicu kesalahpahaman di antara kalian gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan aku ngelihat di sini memang kamu ataupun dia harus sama-sama belajar dari permasalahan ini gitu. Ada hikmah yang bisa diambil gitu loh ya. Jadi di sini kamu belajar dari apa yang udah terjadi dan dia pun belajar dari apa yang udah terjadi gitu loh di sini. Dan aku ngelihat beberapa di antara kalian di sini sama-sama saling merindukan ketika melihat foto kalian masing-masing ya, atau momen-momen yang sempat kalian abadikan, entah itu foto ataupun video ya. Di sini dia ataupun kamu sama-sama ngerasa kangen atau sedih gitu ya ketika melihat momen-momen kalian ya. Dan aku lihat di sini memang harus ada perubahan di dalam koneksi ini ya. Itu yang aku lihat di sini sih. Oke. Harus ada pola yang dirubah agar tidak terus-menerus terjadi konflik gitu ya, seperti ini. Oke. Kalau untuk ya perasaan aku lihat sama-sama masih passionate ya. Aku ngerasa kondisi hati dia pun masih sangat-sangat passionate ke kamu. Dia masih sangat-sangat merasakan chemistry yang kuat ke kamu, bahkan dia masih sangat-sangat bergairah ke kamu gitu ya. Masih sangat-sangat tertarik sama kamu lah gitu ya. Walaupun kalian sedang berkonflik seperti itu, walaupun hatinya dia saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi perasaannya tidak berubah. Dan di sini ada date ya. Aku ngelihat di sini dia memang ingin banget saat ini untuk ketemu sama kamu. Kondisi hatinya tuh sebenarnya dia ingin banget ketemu kamu. Ya mungkin ingin banget ngobrol ya, ingin banget mungkin membicarakan permasalahan yang terjadi, atau ingin apa ya, menyampaikan perasaan dia yang sebenarnya gitu loh ya. Dia ingin banget untuk bertemu sama kamu atau merencanakan pertemuan sama kamu, kayak gitu sih yang aku lihat. Wow, aku ngelihat di sini dia melihat kamu adalah sebagai seseorang yang memiliki apa ya, vibes yang positif gitu ya, pemikiran yang positif. Dia melihat kamu seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia juga cukup bangga sama kamu gitu ya, atas diri kamu. Oke, dan di bottom of the deck ada lightning. Aku ngerasa mungkin permasalahan terjadi ini terjadi begitu saja, secara tiba-tiba seperti itu ya, tanpa dia duga juga permasalahan ini terjadi, atau tanpa kamu duga juga. Jadi permasalahan ini memang benar-benar mengejutkan dia gitu ya, mengejutkan dia. Ada shocking moment juga di sini ya, seperti itu. Dan di sini aku ngelihat dia sangat sedih dengan permasalahan yang terjadi di antara kalian. Dia sedih banget di sini ya, dia hancur banget hatinya. Oke. Karena dia sangat candu sama kamu ya, seperti yang aku katakan tadi, dia sebenarnya sangat takut kehilangan kamu gitu loh.
unloved, karena di sini dia sangat mencintai kamu gitu loh. Ya, semua itu karena dia sangat mencintai kamu di sini. Oke. Ada cinta tidak bersyarat di sini yang dia miliki untuk kamu, ya. Passion, gairah, ya. Ketertarikan yang begitu kuat yang membuat itu semua berubah menjadi adiksi seperti itu. Oke. Mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan ya. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan karena ini general reading, jadi bijaksana dalam menonton video ini dan bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.